Ya udah salam aja buat eh, Pak Hotman dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis bukan di TikTok tuh. Ya, Jadi ya. kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya ketimbang argumennya. Ini selalu ada momentum yang sangat kritis untuk menghasilkan kembali keadilan tuh, dan seringkali momentum itu tidak disadari oleh mereka yang sekedar membaca undang-undang, tidak membaca perkembangan zaman kan. Jadi kalau kita dalilkan misalnya bagaimana misalnya konstitusi Rusia itu berubah-ubah mengikuti perkembangan atau tahapan sosialisme tuh. Jadi keadaan sosial mengubah konstitusi itu. Jadi konstitusi itu bukan sesuatu yang sudah ditetapkan lalu tidak boleh lagi ditafsirkan. Perkembangan sosial justru membuat kita mampu untuk menafsirkan keadaan. Nah, balik lagi pada kemampuan lawyer-lawyer yang memang cuma membaca undang-undang. Jadi dia sebetulnya bukan lulus dari fakultas hukum. Orang semacam Hotman Paris nggak bisa disebut sebagai lulusan fakultas hukum. Karena dia hanya membaca undang-undang. Jadi dia lulusan fakultas undang-undang, FUU. Kalau orang kasih satir sedikit, fakultas undang-undang bukan fakultas hukum. Ya. Ya, namanya jadi kalau disingkat FAK gitu. Tapi kita mau bermain-main sebetulnya dalam upaya untuk menghasilkan satu modus keadilan yang baru tuh, yang memungkinkan bangsa ini tumbuh secara beradab. Kan itu dasarnya itu. Bagaimana misalnya partai buruh di Inggris itu mengubah konstitusinya, mengubah undang-undang dasar partainya dari perjuangan kelas pergi pada perjuangan parlemen, karena ada desakan intelektual bahwa pertengkaran itu sebaiknya dibawa ke parlemen, jangan dibawa ke jalan dalam bentuk revolusi misalnya tuh. Jadi perkembangan-perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum itu hidup. Jadi bukan sekedar sekali lagi ya undang-undang bilang begini, ya kalau undang-undang bilang begitu terus buat apa Anda berpendapat? Karena pendapat Anda tidak ada karena sekedar mengutip undang-undang. Jadi hukum berkembang karena perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu bukan perbedaan tentang tafsir undang-undang, tapi perbedaan untuk melihat kemungkinan di depan melakukan pembaruan hukum. Nah, itu yang disebut sebagai cara membaca hukum secara progresif. Cincin beliau lebih berkilau dari otaknya. Inilah pernyataan pedas yang dilontarkan oleh seorang Rocky Gerung ketika mengkritik Hotman Paris Hutapea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Benar-benar luar biasa ketika kita mendengarkan pernyataan pedas yang dilontarkan oleh seorang Rocky Gerung dalam mengkritik Hotman Paris Hutapea yang terkenal dengan cincin berliannya. Seorang Rocky Gerung dengan tegas mengatakan bahwa cincin itu lebih berkilau daripada otaknya. Padahal yang semestinya bahwa otak kita itu harus lebih berkilau dari segala apapun. Tetapi ini berbeda dengan pernyataan yang dilontarkan oleh seorang Rocky Gerung kepada Hotman Paris Hutapea. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kira-kira apa respon yang diberikan oleh seorang Hotman Paris ketika mendengar pernyataan pedas yang dilontarkan oleh seorang Rocky Gerung ini? Apakah seorang Hotman Paris akan menerima pernyataan dari Rocky Gerung yang seperti ini? Ataukah ada bantahan lain yang diucapkan atau yang dilontarkan oleh seorang Hotman Paris guna membantah argumentasi dari seorang Rocky Gerung dalam sebuah podcast ini? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita cek bersama-sama komentar yang disampaikan oleh seorang Hotman Paris Hutapea ketika mendengar kecaman pedas atau sindiran pedas dari seorang Rocky Gerung kepada dirinya. Inilah komentar Hotman Paris Hutapea. Selamat menyaksikan. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK
memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamu lah, Mulia Lubis, lawyernya 03, hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama 2 psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Sekali lagi, ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Oke? Itulah komentar pedas yang diucapkan oleh seorang Hotman Paris Hutapea dalam menanggapi pernyataan dari Bapak Rocky Gerung. Silakan pemirsa yang menilai sendiri, siapa kira-kira di sini yang lebih berkualitas, Rocky Gerung ataukah Hotman Paris Hutapea? Tentu para pemirsa akan menilai dari aspek yang berbeda-beda. Ketika berbicara tentang filsafat, mungkin seorang Rocky Gerung adalah jagonya. Tetapi benarkah seorang Hotman Paris Hutapea ini adalah jagonya di ilmu hukum? Belum tentu, karena sering kali kita mendengar pernyataan-pernyataan blunder yang diucapkan oleh seorang Hotman Paris Hutapea. Dan yang lebih heboh lagi, ketika dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pilpres 2024, berulang kali dan sering kali Hotman Paris dibantah ataupun diskak oleh Hakim MK. Disinilah bahwa seorang Hotman Paris Hutapea tampaknya nilai profesionalitas dalam menangani sebuah persoalan di MK ini belum bisa teruji. Sehingga ketika seorang Rocky Gerung mengkritik apa yang dilakukan oleh seorang Hotman Paris Hutapea, ataupun misalnya seorang Rocky Gerung berbicara tentang kualitas dari seorang Hotman Paris Hutapea, dan yang lebih menyakitkan lagi ketika ada pernyataan pedas tadi bahwa cincinnya itu lebih berkilau daripada otaknya, silakan pemirsa yang memberikan komentar, benarkah demikian? Mari kita lanjutkan lagi. Ada apa saja keseruan dari cuplikan-cuplikan video berikut ini? Silakan dicek. Nanti Rocky Gerung kita minta dia nulis cerpen tentang. Sudah ada, Bang. Sudah ada. Rocky Gerung itu sudah banyak menuliskan buku. Sudah banyak. Di antara buku-bukunya yang paling menarik menurut saya, bukunya itu berjudul Prisma. Prisma. Dan buku itu bisa Anda dapatkan di Gramedia yang ada di dekat-dekat rumah Anda lah, atau di perkotaan begitu. Bukan di daerah diskotik, itu nggak ada kalau buku itu. Coba Anda putar otak Anda yang biasanya otak Anda menuju ke klub-klub malam atau ke diskotik-diskotik, coba Anda ke Gramedia. Cari di Gramedia itu nama bukunya Prisma. Ingat ya, nama bukunya Prisma. Itu dituliskan oleh Rocky Gerung di tahun 2000 berapa gitu. Dia 2000 belasan gitu. 14, 15 atau 19 gitu, saya lupa tahunnya. Tapi ada. Dia jelas menuliskan buku itu tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar beserta hukum-hukum seperti yang Anda minta. Gitu ya. Bukan menulis tentang bagaimana cara membuat undang-undang, memanipulasi undang-undang dengan menyuap, bukan begitu dia. Bukan. Atau membuat menuliskan undang-undang bagaimana cara membela napi-napi koruptor atau bandar-bandar sabu menjadi dari tersangka menjadi saksi, bukan begitu cara pikirnya Rocky Gerung, bukan. Jadi saran saya, coba Anda berhenti ke klub malam yang merusak otak, merusak jiwa.
coba Anda pergi ganti arah rute Anda ke tempat-tempat penjualan buku atau ke Gramedia yang berada di perkotaan. Jangan di tepi kota. Itu warung remang-remang namanya. Kalau seandainya itu kita sepakati, ya sudah dong, terima dong. Nggak boleh lagi kita membangun narasi-narasi, ya pemilu curang dan sebagainya. Karena saya tahu sekali, yang menarasikan pemilu curang dan sebagainya, ya wataknya juga culas, maling juga. Sama halnya ketika ada maling, teriak maling, dia punya pengalaman jadi maling. Nggak mungkin misalnya seorang ustadz bicara tentang maling, karena dia nggak pernah maling. Bagaimana seorang pendeta mau teriak maling? Dia nggak pernah maling. Nah hanya maling lah yang bisa teriak maling. Makanya ada kata bilang, maling teriak maling. Jangan pakai teorinya saudara Noel, karena dia bilang semua polisi adalah maling. Bener kan? You bilang begitu kan? Okay. Semua polisi adalah maling. You bilang tadi. Cuman saya mau pakai parametermu untuk menerangkan, kalau pakai logikamu maka semua polisi adalah maling. Tidak. Nah, Enggak. Oh. Karena pelapornya adalah logikamu culas. itu jadinya absurd. Karena Anda mesti konsisten bilang semua polisi adalah maling. Karena hanya maling yang mampu untuk menangkap dan menuduh maling. Yang berhak menangkap maling adalah polisi, maka polisi adalah maling. Nangkap nggak poin itu? Itu logika yang salah, itu enggak. Yang salah logika siapa? Logikamu. Enggak, logikanya begini dong. Hanya maling yang mengerti bagaimana mencuri, bukan yang menangkap maling. Gitu dong Om Rocky, itu salah. Oke. Berarti Itu logika polisi yang adalah salah pencuri gitu. Tidak dong. Lah bagaimana? Dia nuduh si maling itu pencuri. Dia menangkap itu dasar bukti. Oke. Bukan atas asumsi. Yung bilang Gitu. tadi, semua orang yang menuduh kecurangan pembuat curang. Oke? Yang menuduh hari ini curang berwatak culas. Oke, sampai di situ stop ya. Gitu. Sekarang saya terangkan akibatnya tuh. Logikanya saya lanjutkan itu. Presumption of guilty ada pada polisi. Polisi mesti menduga ada kriminal, baru dia bisa tangkap. Nangkap nggak logikanya? Betul. Ya udah. Ya. Jadi Anda mesti tuduh juga polisi. Kalau ini kan tidak. Politisi ini sudah menyimpulkan bahwa besok dicurang. Gitu. Polisi juga tapi kenapa orang ini ikut pemilu? Logikanya berarti kan curang dong. Gitu dong. Bukan Ini ya. logika yang itu. Sekarang saya terangkan pelan-pelan. Polisi dari dia masuk tingkat 1 sudah di-brief untuk mencurigai sebelum dia bisa buktikan. Sama dengan si politisi tadi. Apa bedanya? Oh, nih. Oke, saya lanjut ya. Cara polisi untuk menemukan jejak pertama dari kriminal adalah menemukan darah di situ. Benar nggak? Ya. Salah. Polisi itu baru bekerja otaknya ketika atau dia ingin ada darah yang dihapus. Begitu cara berpikir resersenya. Kenapa? Karena penghapusan jejak itu menimbulkan jejak baru. Dihapus lagi makin ada jejak baru tuh. Jadi polisi berupaya supaya ada orang yang menghapus jejak. Supaya dia bisa berpikir secara runtut. Bahwa itu artinya penghilangan bukti. Nanggap nggak? Ya, udah. Jadi itu sebabnya kenapa kalau dibilang tadi semua orang bicara lo ngapain ngomong tentang justru si rekap segala macam. Lo justru si rekap itu harus sama. Tetapi kalau dihapus jejaknya justru lebih mudah dikejar oleh timnya Roy. Ini logika begitu. Karena itu si rekap itu mesti tidak boleh dihapus yang kemarin sama yang sekarang nanti itu. Iya. Begitu logikanya. Nanggap nggak Noel tuh? Noel mau sampaikan sesuatu, silakan. Oke, gue ngajar intelijen dan logika. Itu ya nggak apa-apa, apapun lah ya, apa yang disampaikan Bung Rocky. Ya udah bukan Benar, apapun, benar. memang cuma Kenapa? itu, nggak ada apapun di situ. Apapun maksudnya benar apa yang disampaikan. Enggak, Pasti juga lah. ada Benar benarnya. juga. Oke, silakan. Udah lah, udah, stop aja. Ya kan kita punya juga standar logika yang bisa kita gunakan. Nggak ada standar Tapi biarkan logika itu cuma logika yang satu, nggak ada digunakan standar Bung Rocky. lain-lain. Tapi standar yang kita miliki hari ini faktanya bahwa Prabowo secara moral dan punya legitimasi dia sebagai Ya udah, pemenang. itu bukan itu orang saya mau mau bicara tentang curang, orang mau bicara tentang apa terserah. Kita tetap tersenyum, kita tidak akan melakukan apapun, bahwa kita adalah the winner.
Udah bagus, Oh, udah Rocky mau bilang apa, diam. terserah Udah gue udah tahu tuh. gitu. Daripada lu Ya nggak apa-apa, itu bully lagi. faktanya Om. Karena itu gini nih, saya nggak masuk di situ. Saya pakai logika, Anda pakai senyum. Silahkan. Beda. Nah, yang paling mungkin logika orang pemenang senyumin aja orang yang kalut. Ngapain lagi mau pakai ngotot-ngototan demo-demo? Kita udah ngerasain berapa puluh tahun yang lalu tuh. Gitu loh. Gini, saya abaikan aja itu. Saya nggak, karena saya terangin juga. Ya udah, ya nggak nyampe lah gitu soal logik, udah gini. Saya terangin terus ya. Ya oke. Kalau bisa Noel pindah ke situ tuh biar saya terangin. Oke ya. Sekarang kita mesti melakukan dugaan yang masuk akal itu terhadap keadaan ini. Saya pakai istilah guesstimation itu. Guessing by estimation. Logik juga, senyum aja. Saya mengukur sambil menduga, saya menduga supaya saya bisa mengukur. Kenapa? Tidak ada faktanya soalnya. Kan you masih menduga besok mau ngapain tuh. Nanti besok begitu datang data, betul kan? Ya tapi itu nggak ada gunanya. Karena manusia itu harus mampu mengantisipasi, bukan dengan data, dengan otak. Kalau ada data, ngapain you punya otak? Otak diperlukan ketika data itu meragukan. Anggap nggak itu, Royal? Bab 2 nih. Jadi, itu yang kita mau duga besok ada apa itu. Berani nggak kita duga? Bahwa besok eskalasi akan terjadi sampai kira-kira 13 hari dan Jokowi jatuh itu. 13 hari. 13 hari. Nggak bisa, Roh. Kita dulu. Versi Rocky, bukan versi yang lain tapi. Yes, this is my logics mengatakan itu. Jadi bukan menganggap bahwa gue provokasi. Tapi harus dijawab oleh Bung Noel kalau soal ini. Saya yakin. Tunggu. Menarik, Pak Haikal tadi jawab yes gitu loh. Ya, dia, Karena dia Bung 42 Haikal tahun nggak bela sama Pak Jokowi, tapi bela Pak Prabowo aja, betul ya? Di situ. Beda dengan Bukan Bung Prabowo yang jatuh ya, Jokowi yang jatuh. Taruh semua variabel, kemarahan publik, statistik tadi yang anomali itu, problem internasional, harga-harga kebutuhan pokok. Jadi itu yang mesti kita duga sebagai orang yang berpikir. Bukan dengan Prabowo pasti menang. Nggak ada soal itu. Jadi problem kita adalah dugaan kita hari ini itu yang kita ujikan secara hipotetik. Kan kita mesti uji. Hasto udah ngoceh kemana-mana tuh. Artinya Hasto keluarin duit atas perintah PDIP untuk membeli opini publik. Kan di semua. Kan dia ngoceh kan? Percaya nggak kita? Ngapain ngoceh sekarang itu? Gue nggak peduli dengan Hasto tuh. Tetapi dia adalah faktor untuk mempercepat upaya eskalasi ini. Kan PDI artinya menyumbang pada eskalasi. Karena dia masih ragu untuk pergi ke hak angket. Tapi dia menyumbang pada eskalasi. Sekarang hipotesis saya. Hak angket lebih dahulu dihasilkan. Atau hak angkut di jalan untuk mengangkut demonstran. Supir angkot akan lebih suka untuk mending pakai angkot aja untuk menurunkan Jokowi daripada nunggu angket. Kira-kira begitu logikanya tuh. Jadi Luar biasa. itu fungsinya otak, fungsinya pikiran tuh. Oke. Lu Kalau pasti kita salah aja, dong. Rocky. Ya boleh aja saya salah, tapi minimal saya bikin analisis, bukan sekedar pasti Prabowo menang. Ngapain pasti itu? Jadi itu namanya kekuatan berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu adalah cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Ya, silakan pemirsa menilai sendiri kehebatan yang dimiliki oleh seorang Rocky Gerung ini. Profesor yang terkenal dengan kata mendungukan orang. Jadi kali ini kita tampaknya melihat secara jelas bagaimana si Noel yang Raja Bakso juga ini akhirnya mati kutuk tak berdaya ketika berdebat dengan seorang Rocky Gerung. Lalu dalam cuplikan video tadi juga kita melihat bagaimana komentar pedas dari netizen kepada Bapak Hotman Paris Hutapea bahwa Hotman Paris Hutapea ini harus sering-seringlah pergi ke Gramedia atau mungkin ke perpustakaan daripada harus ke kafe ataupun ke klub-klub malam. Memang sih kita ketahui bersama-sama bahwa lawyer kondang yang bernama Hotman Paris Hutapea ini seringkali kita melihat dengan gaya hidup yang glamor dan lain sebagainya. Tetapi
netizen akhirnya mempertanyakan tentang kualitas yang dimiliki oleh seorang Hotman Paris Hutapea ini. Dan apalagi pernyataan pedas yang dilontarkan oleh seorang Rocky Gerung tadi, bahwa cincinmu itu lebih berkilau dari otakmu. Serendah inikah kualitas yang dimiliki oleh seorang Hotman Paris Hutapea? Ya, mungkin akan menjawab ada yang ya dan ada juga yang tidak. Tergantung dari sisi mana kita melihat kemampuan yang dimiliki oleh seorang Hotman Paris Hutapea. Jika berbicara sebagai lawyer kondang untuk membela para artis, mungkin ada yang mengatakan bahwa Hotman Paris is the best. Tetapi ketika berbicara tentang ranahnya undang-undang, berbicara tentang sidang-sidang di MK ataupun persoalan-persoalan hukum lainnya, mungkin netizen akan menilai bahwa kualitas Hotman Paris di bawah rata-rata. Ya, apapun itu, silakan pemirsa menilai sendiri, dan saya berharap bahwa jika video ini berguna bagi pemirsa sekalian, silakan di-share untuk semakin diketahui oleh orang banyak bahwa perdebatan sengit dari seorang Hotman Paris Hutapea dan Bung Rocky Gerung ini memang mau mencerahkan kita dan mau mengedukasi kita bahwa pemikiran kritis itu sangat diperlukan dalam diri seorang, apalagi seorang lawyer kondang seperti Hotman Paris Hutapea. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.